Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya Rini Samsia Nurlipah. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keterampilan dasar mengajar. Pada keterampilan dasar mengajar, itu terdiri dari 13 poin. Di antaranya adalah keterampilan membuka pembelajaran, bertanya dasar, bertanya lanjutan, kemudian keterampilan variasi stimulus, keterampilan mengelola kelompok kecil dan mengajar perorangan, dan lain sebagainya. Tapi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keterampilan dasar mengajar dalam membuka pembelajaran. Oke, membuka pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan di awal pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kemudian terdiri dari bentuk-bentuk yang memang mendasar dan juga khusus. Dan pada kegiatan tersebut, guru harus menimbulkan lingkungan yang nyaman dan positif agar anak pada pembelajaran akan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian siswa juga pada awal pembelajaran telah siap dan bersedia untuk menerima pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Oke, dalam keterampilan membuka pembelajaran ada beberapa teknik dan strategi yang harus dipegang oleh seorang guru. Yang pertama adalah pahami gaya belajar anak. Jadi tidak semua anak gaya belajarnya adalah sama gitu. Ada yang kinestetik, ada yang harus dari pendengaran dan lain sebagainya. Jadi guru harus mempertimbangkan itu semua agar semua murid dapat mencerna pembelajaran pada hari itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menyusun rancangan pembelajaran. Ketika kita telah mengetahui gaya belajar anak itu seperti apa, selanjutnya kita menyusun metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya pembelajaran yang anak sukai. Misalkan ada anak yang suka harus menggunakan proses yang nyata seperti observasi, berarti guru menyesuaikan dengan gaya anak-anak tersebut seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menyapa dengan hangat. Ketika susunan pembelajaran telah disusun oleh guru, kemudian guru masuk kelas dan membuka dengan hangat. Salamnya seperti menyapa dengan hangat, seperti memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Kemudian menanyakan kabar anak-anak, bagaimana kabarnya, apakah mereka telah sarapan terlebih dahulu, kemudian pergi ke sekolah menggunakan transportasi apa, seperti itu. Kemudian bisa juga menanyakan dengan good morning, bagaimana kabarnya hari ini, seperti itu. Kemudian agar anak tidak bosan juga, bisa setiap guru bisa menyelangi setiap pertanyaan itu dengan diselingi oleh nyanyian-nyanyian, seperti ketika guru menanyakan bagaimana kabarnya hari ini, morning everybody, terus kemudian guru menuntun anak-anak agar bernyanyi good morning semuanya bareng-barang, seperti itu. Good morning everybody, how are you, seperti itu, bareng-barang. Kemudian bisa juga bertanya apakah sudah sarapan, tadi sarapannya dengan apa, siapa yang belum sarapan, seperti itu. Kemudian ketika anak menjawab, kita harus merespon dengan sangat-sangat baik seperti itu, karena pada dasarnya guru itu harus menimbulkan umpan balik bagi seorang siswa agar siswa itu merasa nyaman, seperti itu. Kemudian setelah bertanya kabar, sapa, seperti itu, kemudian menanyakan apa saja kegiatan selama dari mereka bangun tidur sampai mereka masuk kelas, apa saja yang telah mereka lakukan, seperti ibu saya bangun tidur jam 5, kemudian sholat, mandi, makan, seperti itu. Kemudian setelah mereka menceritakan, kita apresiasi, wah kegiatan kalian sangat positif, teruskan, seperti itu. Jadi guru harus memberikan motivasi agar anak dapat belajar lebih nyaman lagi, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mengapresiasi keadaan kelas. Ketika guru memasuki kelas, apresiasilah dengan kata-kata, wah kelasnya sangat bersih, siapa yang piket hari ini, seperti itu. Kemudian apresiasi seperti mungkin di kelas rendah bisa menggunakan sebuah bintang yang memang harus mereka kumpulkan, dan ketika mereka mendapatkan bintang yang banyak ada reward-reward tertentu dari gurunya, seperti itu. Nah kemudian bisa juga dengan mengapresiasi
wah papan tulisnya udah bersih, siapa yang membersihkan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah timbul rasa semangat dari anak-anak, yang selanjutnya adalah memasuki proses pembelajaran seperti itu. Tetapi tidak langsung menuju prosesnya, kita ingatkan terlebih dahulu kepada anak-anak mengenai materi-materi yang hari-hari sebelumnya telah dipelajari seperti itu. Jadi harus ada pemantik agar anak mengingat apa yang telah mereka pelajari. Seperti itu teman-teman. Dan strategi selanjutnya adalah membuat lingkungan belajar yang aman, nyaman, juga tentram. Dan yang paling penting adalah adanya umpan balik dari seorang guru kepada siswa, ya seperti itu, adanya motivasi, kemudian adanya apresiasi, dan juga ketika anak sedang mengobrol, kita jawab seperti itu. Anak sedang bertanya, kita jawab. Tetapi ketika dalam pembelajaran anak itu membuat kegaduhan, ya kita berikan penjelasan bahwa kita sedang belajar dan waktunya bermain ada di lain waktu, seperti itu. Sampai situ yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya pahami sampai sini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.